Oke, silakan Ibu Ella. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini, pada siang hari ini ya, kita akan memulai pembelajaran bahasa Indonesia. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa dulu dipimpin oleh HM terlebih dahulu. Siap, berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Siap, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum mulai pembelajaran, Ibu akan absen dulu satu persatu ya. Baik. Dendi hadir. Deski, Pinkan, Firman, Fitri, Mia, Syahnas, Ima, Hudan. Hudan tidak hadir ya? Kenapa Hudan? Oh, sakit ya Hudan. Baik. Mudah-mudahan Hudan cepat sembuh ya, bisa beraktivitas kembali dengan kalian, bisa bersekolah lagi. Hilman hadir, Rifki, Dipa, oke, semuanya sudah 11 orang ya. Resti, Resti belum ya? Oh, mohon maaf, Resti terlewat ya. Berarti 12 orang ya, satu orang tidak hadir. Rasya, oh iya Rasya hadir. Oke. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan bagi yang hadir kalian sehat selalu untuk menjalankan belajar ya sampai sekarang jam 1:30 dan nanti berakhir 2:30 ya. Oke, baik. Coba untuk hari ini kalian berdiri dulu, Ibu akan mengadakan ice breaking terlebih dahulu biar kalian bisa berkonsentrasi dalam pembelajaran pada siang hari ini. Kalian ngantuk nggak? Baik, ada yang ngantuk, ada yang tidak katanya karena di sini 1:30 ya. Jadi dengan terik matahari yang sangat panas ya, anak-anak tentunya bisa berkonsentrasi dengan melakukan ice breaking terlebih dahulu. Baik, untuk ice breaking pada siang hari ini, kalian menyanyikan lagu Halo Halo Bandung, karena kita akan orang Bandung ya. Ya, baik. Masih hafal dengan lagu Halo Halo Bandung? Masih. Baik. Coba Ibu kasih aba-aba ya. 1, 2, 3. Halo. Ibu kota. Halo. Kota. Sudah kita berjumpa denganmu. Sekarang telah menjadi lautan api. Mari rebut kembali. Tepuk tangan untuk kalian semua. Baik anak-anakku sekalian, selesai untuk kegiatan ice breaking pada siang hari ini. Ibu akan memberikan motivasi untuk kalian. Ya, ini tentang motivasi pendidikan. Hanya pendidikan yang bisa menyelamatkan masa depan. Tanpa pendidikan Indonesia tak mungkin bertahan. Najwa Shihab. Ya, artinya apa? Coba Dendi bacakan kembali. Hanya pendidikan yang bisa menyelamatkan masa depan. Tanpa pendidikan Indonesia tak mungkin bertahan. Oke, untuk di sini jadi tanpa pendidikan kalian tidak bisa pintar ya. Dengan belajar kalian akan menambah wawasan ya. Jadi tanpa pendidikan semuanya tidak akan maju. Jadi dengan pendidikan, dengan kalian belajar sekarang, mau berinteraksi dengan teman, tentunya akan menambah wawasan. Yaitu untuk motivasi pada siang hari ini. Baik, untuk pembelajaran hari ini kita mulai.
dengan mengingat pembelajaran pada minggu yang lalu. Ada yang masih ingat pembelajaran minggu yang lalu? Masih, oke. Siapa? Deski. Deski, apa pelajaran apa yang sudah Tentang unsur intrinsik. Unsur pembangun dari dalam cerpen itu sendiri. Intrinsik juga ada dalam kaya sastra seperti ciri konkret. Ya, intrinsik biasanya yang ada di dalam sebuah karya sastra. Oke, terdiri dari apa tadi intrinsik? Deski? Oh iya, siapa tadi yang mau jawab? Oh, Pinkan. Ya, ada lagi masih ingat Pinkan? Dari pembelajaran minggu lalu. Unsur intrinsik terdiri dari tema, tokoh atau penokohan, alur cerita, latar waktu, gaya, bahasa, sudut pandang, dan amanat. Ya, baik. Pinkan masih ingat pembelajaran di minggu yang lalu tentang membahas unsur intrinsik. Baik, Dendi. Dendi mengenai ciri-ciri unsur intrinsik, oke, ciri-ciri unsur intrinsik. yaitu pikiran, perasaan, genre sastra, gaya bahasa, gaya penceritaan, dan struktur karya sastra. Oke, jadi itu yang sudah kita pelajari tentang unsur intrinsik. Siapa lagi? Oh iya, Firman. Oke, Firman. Tema adalah gagasan dasar yang menjadi latar belakang keseluruhan cerita. Tema bisa bersifat umum, misalnya mengangkat permasalahan di lingkungan, pengalaman pribadi penulis, tema pendidikan, sejarah, dan masih banyak lagi. Pembelajaran minggu lalu, Ima. Ima, coba apa Ima? Ima mengenai apa? Tokoh dalam cerita menggambarkan karakter tokoh, pengungkapan jalan pikiran, penggambaran fisik, dan gambaran tempat tinggal. Baik, tentang gambaran tokoh, tempat tinggal atau latar tempat waktu ya, itu di dalam unsur intrinsik. Baik, anak-anakku sekalian, semuanya sudah bisa mengingat materi di minggu yang lalu. Ada lagi? Masih ingat? Oh, ada, masih ada Fitri. Materi apa? Masih intrinsik. Tentang alur cerpen. Alur cerpen biasanya memakai alur maju. Alur adalah rangkaian peristiwa dalam sebuah cerita. Alur dibagi menjadi alur maju, mundur, dan alur campuran. Rangkaian peristiwa dalam alur diawali dengan perkenalan tokoh atau cerita, konflik, penyelesaian, dan keputusan. Baik, terima kasih Fitri. Ada lagi? Oh, Rifki. Rifki masih mengingat materi yang lalu? Masih. Tentang apa Rifki? Gaya bahasa, Ibu. Gaya bahasa. Baik, tentang gaya bahasa. Gaya bahasa berguna untuk menciptakan nada atau suasana persuasif yang dimana gaya bahasa ini memperlihatkan dialog dan interaksi antar tokoh sehingga penulis perlu memakai bahasa yang cermat untuk menceritakan suasana dan imajinasi pembaca. Ya. Baik. Tentang Sahnas masih ada? Tentang amanat dan pesan. Pesan biasanya disampaikan oleh penulis kepada pembaca tentang nilai moral dalam sebuah cerpen. Amanat juga berupa perbuatan baik yang akan mengalahkan perbuatan jahat. Baik. Di dalam amanat yang sudah kita bahas di materi minggu lalu, yaitu tentang menyampaikan perbuatan baik ya, yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, tentang apa nih Pak? Di unsur intrinsik juga ada latar, Ibu. Latar biasanya berhubungan dengan suasana, waktu, dan tempat terjadinya cerita. Dalam novel akan dijelaskan di mana, kapan, dan bagaimana penggambaran suasana tokoh dalam lingkungannya. Ya, tentang latar suasana tokoh dalam penggambaran di dalam unsur intrinsik. Baik, siapa lagi? Udah, itu aja materi yang sudah kita pelajari di minggu yang lalu. Ya, baik. Baik anak-anakku sekalian, pada hari ini kalian akan masuk ke gambar ya yang sudah Ibu sediakan di sini. Nah ini coba kalian sebelum materi ke selanjutnya kalian analisis gambar tersebut ya. Nah ini seperti ini. Ini gambar satu. Gambar satu ya kalian perhatikan. Nah ini
Untuk gambar 1 tentang apa? Coba ditulis dulu analisisnya, nanti pertanyaannya ya. Lihat dulu gambarnya seperti apa. Gambar 1 dan gambar 2, nanti siapa saja yang mau menjawab ya. Baik, kalian analisis dulu atau perhatikan dulu. Sekarang gambar 3 dan 4 tentang apa? Nanti kalian analisis di dalam gambar tersebut apa yang dilakukan. Gambar 5 dan 6 ya, apa yang dilakukan dengan gambar tersebut. Bisa dilihat dari pertanyaan yang akan Ibu sampaikan di sini. Nah, amati gambar di bawah ini. Kalian sudah melihat gambar tadi? Baik, kalau sudah melihat gambar yang tadi yang Ibu perlihatkan, dari amati gambar di bawah ini, dari poin 1, kalian coba tulis ya, atau mau langsung jawab karena sudah tahu gambarnya seperti apa ya. Apa yang kalian analisis dari gambar 1 sampai dengan 6 ya, sebentar dulu ya. Yang kedua, di sini tentang kegiatan, tentang apa. Yang ketiga, perbedaan dari gambar tersebut. Yang keempat, tentang contoh dalam kehidupan sehari-hari ya, tentang analisis gambar di atas apa. Kalian nanti deskripsikan setiap gambar yang kalian amati. Manfaatnya apa yang diambil dari gambar yang sudah kalian amati tersebut. Coba sambil diamati ya. Oke, Ibu lihat kembali gambarnya ya, sambil kalian perhatikan. Di sini yang pertama, siapa yang mau menjawab dari gambar 1? Fitri. Gambar 1 itu tentang wayang atau dalang. Kalau gambar 2 siapa yang menjawab? Firman. Gambar 2 berisi seorang anak yang sedang berliterasi di sebuah perpustakaan. Membaca senyap. Lagi? Buka gambar dulu ya. Oh ya, gambar dulu saja. Gambar tadi 1, 2, berarti sekarang 3, 4. Oh, Hilman. Gambar ketiga berisi anak yang bersikap sopan santun terhadap gurunya. Bersikap sopan santun terhadap guru. Gambar keempat. Kegiatan keagamaan. Kegiatan keagamaan. Tadi yang disampaikan Mengaji. Ya, ada di. Sekarang gambar siapa? Gambar selanjutnya berarti 5 ya, 5 sana. Oh, Rasya boleh. Rasya dapat 5. Gambar kelima tentang kerja bakti dan gotong royong. Gotong royong. Bu, nomor 6, Bu. Gambar 6. Kalau nomor 6 tentang sopan santun terhadap guru dan hormat. Ya, sopan santun dan hormat terhadap guru. Baik, Ibu tambahkan kembali. Jadi selain wayang yang sudah kalian sebutkan tadi, ini hanya gambar wayang saja, apa ada maknanya? Bentar, dari pertanyaan yang kedua. Ya, tadi sudah kalian jawab di pertanyaan yang satu. Untuk kegiatan tersebut dilakukan dan tentang apa? Ya, di manakah kegiatan tersebut dilakukan dan tentang apa? Ya, boleh kalian lihat lagi gambarnya. Siapa? Untuk gambar yang ke-1. Di ruangan seni. Selanjutnya di ruangan seni ya untuk gambar tersebut. Terus gambar yang kedua siapa? Masih ingat? Di perpustakaan. Di perpustakaan, melakukan kegiatan membaca di perpustakaan. Selanjutnya untuk gambar ketiga berada di lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah. Gambar keempat. Gambar keempat di tempat mengaji. Di tempat mengaji. Sekarang gambar selanjutnya 5 Asia. Di lingkungan masyarakat, Bu. Di lingkungan masyarakat. Kalau untuk nomor 6 di lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah ya, itu tempat
yang digambarkan ya di dalamnya. Kalian sudah menganalisis dari gambar tersebut. Kalian bagus ya untuk jawabannya. Ibu kasih poin semuanya 100 ya. Baik. Dengan mengapa dalam gambar tersebut banyak perbedaan? Ya, untuk poin ketiga. Ya, poin ketiga. Perbedaan di dalam gambar tersebut. Siapa yang menjawab? Resti. Boleh. Semua yang dikerjakan oleh orang atau masyarakat sangat beragam sehingga banyak kegiatan yang dilakukan oleh semua orang. Ya, kegiatan yang dilakukan oleh semua orang. Jadi apa kegiatannya tadi? Yang dilakukan di dalam gambar 1? Kesenian ya, tentang kesenian. Untuk selanjutnya ada lagi? Firman. Untuk nomor 2, yang dikerjakan oleh orang adalah dalam bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan. Berarti lebih ke apa tadi pendidikan? Membaca. Oke, ya kita sudah mulai kena nih dengan materi yang akan Ibu sampaikan. Apalagi Deski, tadi pertanyaan yang sudah Ibu sampaikan tentang Di gambar ketiga menjelaskan tentang menjaga kesopanan. tentang menjaga kesopanan. Gambar keempat. Selanjutnya Kaitan sama tentang keagamaan. tentang keagamaan tadi. Untuk selanjutnya Untuk gambar nomor 5 itu tentang masyarakat tuh kayak sangat beragam sehingga banyak kegiatan yang dilakukan oleh semua orang kayak kerja bakti. kerja bakti seperti yang dilakukan di gambar tersebut. Iya. Udah ya? Tingkat. Nomor 6 siapa? Nomor 6-nya aku, Bu. Rifki. Dalam gambar ini juga bisa dilihat bahwa di setiap lingkungan sekolah murid pasti memiliki rasa hormat terhadap guru. Iya, baik. Di situ ada kesopanan ya. Sopan santun, wayang, apalagi tadi tentang keagamaan ya. Etika ya sudah kalian sampaikan di dalam gambar tersebut. Sudah hampir-hampir kita mengaitkan tentang materi yang akan Ibu bahas ya. Ya, deskripsikan setiap gambar yang kalian amati. Baik, untuk mendeskripsikannya siapa? Yang mau mendeskripsikannya siapa? Firman? Untuk gambar 1, wayang adalah kesenian daerah Jawa dan Bali. Untuk yang kedua tentang pendidikan. Pendidikan tentang rajin membaca dan literasi di perpustakaan. Sangat suka membaca. Melakukan kegiatan membaca di perpustakaan. Baik, untuk poin selanjutnya di Gambar ketiga tentang menjaga kesopanan, dijelaskannya tentang pentingnya kita menjaga etika kepada sesama, saling menghormati. selanjutnya Gambar keempat terdapat orang umat beragama yang sedang melakukan kewajibannya kepada Tuhan. itu apa tadi yang dilakukan? Mengaji. Mengaji. Baik, sesuai ya. Selanjutnya nomor 5 Rasya. Kalau menurut saya nomor 5 tuh dalam gambar bisa dilihat bahwa manusia itu tidak bisa hidup tanpa orang lain atau sering disebut sosial karena setiap manusia pasti membutuhkan pertolongan orang lain. Ya, baik. Kalau untuk menurut saya seperti di gambar, jadi setiap siswa itu memiliki rasa hormat dan sopan santun terhadap guru, etika juga yang penting dalam kehidupan lingkungan sekolah. Baik, ya. Kita sudah mendeskripsikan tentang gambar di dalam tayangan yang sudah Ibu tampilkan ya. Nah, di sini tentang manfaat. Jadi dari setiap gambar yang sudah ditayangkan, di sini manfaatnya apa bagi kalian?
Ya, bagi kalian apa manfaatnya dari gambar-gambar tersebut? Putri. Manfaat pada gambar ke-1 adalah kebudayaan yang kita miliki termasuk wayang harus kita jaga dan pelihara. Manfaat membaca agar kita menjadi pintar dan luas pemahaman karena membaca kita bisa mempunyai wawasan yang luas. Selanjutnya, di sini manfaat gambar yang ketiga. Baik Ibu, ini dulu ya gambarnya, dilihat kembali. Nah ini gambar 1 udah, berarti sekarang tinggal gambar 2 dan 3. Gambar 2, 3. Gambar ketiga manfaatnya dalam kehidupan saling menghargai dan sopan terhadap semua orang. Ini gambar selanjutnya. Untuk gambar keempat, kita dapat melakukan kebiasaan, yaitu kebiasaan mengaji yang harus dilakukan setiap umat beragama. Baik. Setiap beragama wajib melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan ya. Oke, gambar keberapa sana? Gambar kelima, manfaatnya kerja bakti di lingkungan sekitar untuk menjaga kebersihan lingkungan dan saling tolong-menolong dengan sesama tetangga untuk meringankan beban mereka yang dibutuhkan. Iya, baik. Baik, terima kasih ya untuk kalian semua di sini. Dalam mendeskripsikan semua gambar, semuanya sudah betul ya apa yang disampaikan. Di sini untuk gambar 1, nah tentang wayang ya. Wayang itu biasanya apa? Seni. Oke, wayang itu seni. Budaya. Nah, itu kita sudah masuk ke materi yang akan kita pelajari. Jadi wayang termasuk budaya di sini. Dalam literasi. Nah, di sini digambar literasi. Apa? Dalam literasi itu? Pendidikan karena apa di dalamnya ada apa? Membaca buku, Baca buku ya. bersekolah. Bersekolah ya, bisa ya bersekolah, membaca buku. Itu masuk ke dalam pendidikan. Oke, kita sudah mulai kena dengan 2 materi yang akan kita pelajari di minggu ini ya. Nah, selanjutnya gambar ketiga. Siapa yang menjawab masuk ke dalam apa di dalam gambar ketiga? Etika. Lebih etika itu lebih ke apa? Moral, betul Deski. Moral ya. Moral. Apa yang disampaikan itu masuk ke dalam moral ya, moral. Kalau gambar keempat, keagamaan ya, betul. Apa yang disampaikan tentang keagamaan karena di situ menjalankan perintahnya ya, perintah Allah. Baik, untuk gambar kelima tentang sosial ya, sosial. Sosial itu apa? Berinteraksi Sosial dengan satu sama lain. Oke. Baik, dan selanjutnya untuk gambar ke-6 mungkin hampir sama dengan tadi gambar ketiga, yaitu tentang moral. Baik, kita sudah menemukan gambar pertama tentang budaya yang kalian tadi sampaikan, yang kedua tentang pendidikan, yang ketiga tentang moral, keempat agama, kelima sosial, keenam moral lagi ya. Baik, jadi untuk kaitan dalam pembelajaran ini semuanya sudah masuk ke dalam nilai-nilai yang akan Ibu sampaikan di dalam pembelajaran pada hari ini ya. Baik, Ibu akan sampaikan ke kalian di sini berupa pertanyaan kembali dari video yang akan Ibu tayangkan di dalam slide ya. Bentar ya. Nah. Boleh, mau ke air dulu? Boleh. Nah, kalian perhatikan di sini berdasarkan kutipan dari analisis tayangan video ya yang akan Ibu tayangkan di sini. Perhatikan nanti kalian jawab langsung apa saja yang terdapat di dalam nilai-nilai yang ada di dalam tayangan tersebut.
Kalau beberapa tahun yang lalu Tuhan datang ke kota kelahiranku dengan menumpang bis, Tuhan akan berhenti di dekat pasar. Maka kira-kira sekilometer dari pasar akan sampailah Tuhan di jalan kampungku. Pada simpang kecil ke kanan, simpang yang kelima, membeloklah ke jalan sempit itu. Dan di ujung jalan nanti akan Tuhan temui sebuah surau tua. Di depannya ada kolam ikan, yang airnya mengalir melalui 4 buah pancuran mandi. Dan di pelataran kiri surau itu, akan Tuhan temui seorang tua yang biasanya duduk di sana dengan segala tingkah ketuaan dan ketaatannya beribadah. Sudah bertahun-tahun ia sebagai Garin, penjaga surau itu. Orang-orang memanggilnya kakek. Sebagai penjaga surau, kakek tidak mendapat apa-apa. Ia hidup dari sedekah yang dipungutnya sekali sejumat. Sekali 6 bulan, ia mendapat seperempat dari hasil pemungutan ikan mas dari kolam itu. Dan sekali setahun, orang-orang mengantarkan fitrah itu padanya. Tapi sebagai Garin, ia tak begitu dikenal. Ia lebih dikenal sebagai pengasah pisau. Karena ia begitu mahir dengan pekerjaannya itu, orang-orang suka minta tolong kepadanya. Sedang ia tak pernah minta imbalan apa-apa. Orang-orang perempuan yang minta tolong mengasahkan pisau atau gunting, memberinya sambal sebagai imbalan. Orang laki-laki yang minta tolong, memberinya imbalan rokok. Kadang-kadang uang. Tapi yang paling sering diterimanya ialah ucapan terima kasih dan sedikit senyum. Tapi kakek ini sudah tidak ada lagi sekarang. Ia sudah meninggal. Dan tinggallah surau itu tanpa penjaganya. Hingga anak-anak menggunakannya sebagai tempat bermain. Ajo Sidi. Kurang ajar dia, kakek menjawab. Kenapa? Mudah-mudahan pisau cukur ini, yang kuasah tajam-tajam ini, menggorok tenggorokannya. Kakek marah. Marah? Ya kalau aku masih muda, tapi aku sudah tua. Orang tua menahan ragam. Sudah lama aku tak marah-marah lagi. Takut aku kalau imanku rusak karenanya. Ibadahku rusak karenanya. Sudah begitu lama aku berbuat baik, beribadah, bertawakal kepada Tuhan. Sudah begitu lama aku menyerahkan diri kepadanya, dan Tuhan akan mengasihi orang yang sabar dan tawakal. Lagi, sebab aku tahu, kalau kakek sudah membuka mulutnya, dia tak akan diam lagi. Aku biarkan kakek dengan pertanyaannya sendiri. Sedari muda aku di sini, bukan? Tak kuingat punya istri, punya anak, punya keluarga seperti orang lain. Tak kupikirkan hidupku sendiri. Aku tak ingin cari kaya, bikin rumah. Segala kehidupanku, lahir batin serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak pernah aku menyusahkan orang lain. Lalat seekor enggan aku membunuhnya, tapi kini aku dikatakan manusia terkutuk. Umpan neraka. Marahkah Tuhan kalau itu yang kulakukan, sangkamu? Akan dikutukinya aku kalau selama hidupku aku mengabdi kepadanya. Tak kupikirkan hari esokku, karena aku yakin Tuhan itu ada dan pengasih dan penyayang kepada umatnya yang tawakal. Aku bangun pagi-pagi, aku bersuci, aku pukul beduk membangunkan manusia dari tidurnya supaya bersujud kepadanya. Aku sembahyang setiap waktu, aku puja-puji. Baik, anak-anakku sekalian, kalian sudah bisa menyimak apa yang disampaikan di dalam video yang sudah Ibu tayangkan. Kalian bisa menjawab pertanyaan yang akan Ibu sampaikan ya di sini.
karena kalian sudah belajar tentang budaya, sosial, ya itu termasuk ke dalam nilai-nilai ya, nilai budaya, nilai sosial, nilai agama, nilai moral, nilai pendidikan. Nah itu tidak terasa oleh kalian itu sudah masuk ke materi yang akan Ibu sampaikan pada hari ini. Ya, udah paham ya? Apa yang termasuk ke dalam nilai? Nilai-nilai adalah sesuatu atau norma ya, norma yang di sini di dalam nilai-nilai yang sudah kalian bahas ada kaitannya dengan video yang sudah Ibu tayangkan. Coba, barusan sudah kalian pahami tentang robohnya surau kami karya A.A. Nafis di bawah ini, ya sudah dianalisis atau diingat-ingat kembali apa yang Ibu sampaikan, apa yang video barusan tayangkan, ada sudah dipahami? Sudah, baik. Ibu akan bertanya ke siapa saja yang mau menjawab ya, ya di sini. Tadi di mana dan kapan terjadinya cerita tersebut? Siapa yang mau menjawab? Mia. Di sebuah surau. Baik, Mia, betul sekali ya apa yang dianalisis dari video tadi tentang menayangkan cerita terjadinya cerita tersebut ada di sebuah surau. Ya surau itu apa? Biasanya masjid ya atau musola gitu ya, seperti itu. Ya. Pertanyaan selanjutnya, siapa saja tokoh tersebut? Masih ada di dalam ingatan kalian, masih barusan kan baru ditayangkan. Tokoh-tokohnya siapa saja? Ada Ajo Sidi, Kakek Garin, aku yang ceritanya dan istri aku. Baik. Tentang Ajo Sidi, istri Garin ya, aku dalam cerita tersebut. Berarti di sini Ajo, kakek Garin, aku istri ya. Berarti ada berapa tokoh di dalamnya? Empat tokoh ya, termasuk aku yang menceritakan cerita tersebut. Yang selanjutnya, apa maksud tersembunyi di balik pernyataan tokoh Ajo? Siapa yang mau menjawab? Ya, Firman. Baik. Ajo Sidi menggambarkan kehidupan yang seimbang. Menggambarkan kehidupan yang seimbang. Dalam kehidupan Ajo Sidi ya, dia pekerja ya, dia sangat bekerja keras dalam melakukan sesuatu hal Ajo Sidi di sini. Untuk selanjutnya, apa makna lugas pernyataan Ajo Sidi kepada kakek? Ya, kembali. Ya. Seseorang hendaknya tidak hanya beribadah saja. Ya, seseorang tidak hanya beribadah saja, tapi harus melakukan hal-hal yang sosial ya, betul ya apa yang disampaikan di dalam cerita tadi. Baik, tentang bercerita tentang apakah cerpen tersebut? Siapa? Om Resti. Oke. Menceritakan tentang apa? Isinya menceritakan tentang makna kehidupan. Tentang makna kehidupan di dalam robohnya surau kami ya, yang sebagai kakek Garin ya, menceritakan tentang kakek Garin. Ada pesan moral di dalam cerita tersebut. Siapa yang mau menjawab tentang pesan moral? Baik. Menyeimbangkan kehidupan dunia dan akhirat. Ya, menyeimbangkan kehidupan dunia dan akhirat. Kita bisa menjalankan ibadah itu untuk akhirat ya. Kalau untuk dunianya lebih ke pekerja keras ya, atau mau bekerja. Itu pesan moralnya. Ditinjau dari sudut pandang agama, bolehkah yang dilakukan oleh kakek Garin ya? Apa yang dilakukan oleh kakek Garin tersebut boleh tidak menurut agama kita? Itu ingin melakukan sebuah perbuatan bunuh diri, padahal dalam agama tuh bunuh diri dilarang. Dilarang ya. Jadi si kakek Garin melakukan bunuh diri dalam kegiatan agama tidak boleh atau dilarang ya, itu dosa, perbuatan yang dosa. Baik, terima kasih untuk teman-teman semua ya, anak-anakku sekalian. Kalian sudah menjawab dengan baik, tapi masih ada yang ingin Ibu tanyakan kembali tentang kelebihan dan kelemahan dari aspek kebahasaan dalam teks tersebut, dalam cerita tersebut apa?
Kelebihan dan kelemahannya bahasanya sederhana dan menggunakan kata-kata yang sehari-hari. Ya, penggunaan kata-kata sehari-hari yang digunakan di dalam teks tersebut ya. Jadi tidak aneh-aneh, tidak kalimatnya sesuai dengan kaidah kebahasaan. Oke. Selanjutnya, bagaimana seandainya kalian menjadi tokoh kakek? Ada yang menjawab? Siapa yang jadi tokoh kakek? Pink kan? Saya akan memperbaiki diri, menyeimbangkan kehidupan meskipun secara bertahap. Baik. Untuk menyeimbangkan diri dengan kehidupan yang ada di sekitar kita walaupun secara bertahap. Baik, Pinkan. Ini yang selanjutnya, apa yang akan terjadi seandainya tokoh kakek tidak meninggal? Ya, Deski. Apa seandainya tokoh kakek itu tidak meninggal? Kakek akan semakin tersiksa dengan cerita Ajo Sidi dan sedikit demi sedikit mengubah cara hidupnya yang belum sesuai. Dengan yang belum sesuai. Ya, baik. Ya, untuk tayangan video yang sudah kalian analisis ya dengan kutipan tersebut. Baik, terima kasih untuk anak-anakku sekalian bisa menjawab pertanyaan Ibu dengan baik ya. Ada kaitannya dengan materi yang sudah kita kerjakan pada hari ini. Baik, untuk masuk ke materi selanjutnya ya, masih tentang nilai-nilai akan Ibu sedikit jelaskan tentang tujuan pembelajaran pada pada siang hari ini ya anak-anakku. Di sini ya, ini tentang tujuan pembelajaran. Siapa yang mau membantu tentang kompetensi dasar dulu dari Dendi? Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Kompetensi dasar dan IPK dari KI ya Bu. KI 3. Mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam kumpulan cerita pendek yang dibaca. Indikator pencapaian kompetensi. Menganalisis informasi tentang nilai-nilai kehidupan dalam teks cerita pendek. Kemudian menemukan nilai-nilai kehidupan dalam cerita pendek dan menyimpulkan informasi tentang nilai-nilai kehidupan dalam teks cerita pendek. Terus kompetensi dasar dan IPK dari KI 4. Mendemonstrasikan P2 salah satu nilai kehidupan yang dipelajari dalam cerita pendek. Indikator pencapaian kompetensi. Mempresentasikan 4P. P4 salah satu nilai kehidupan yang dipelajari dalam teks cerita pendek. Baik, terima kasih untuk Dendi sudah membacakan tentang KD atau IPK yang akan Ibu sampaikan pada hari ini. Baik, untuk tujuan pembelajaran, siapa yang mau membacakannya? Silahkan. Tujuan pembelajaran akan dibacakan oleh Sahnas, silahkan. Melalui pembelajaran dengan pendekatan saintifik dan model PBL atau Problem Based Learning, peserta didik diharapkan 1. Setelah menyimak video pembelajaran teks cerita, peserta didik dapat menganalisis tentang nilai-nilai kehidupan dalam teks cerita pendek dengan benar. 2. Melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu menemukan nilai-nilai kehidupan dalam teks cerita pendek yang dibaca dengan tepat. 3. Melalui diskusi, kelompok peserta didik mampu menyimpulkan nilai-nilai kehidupan dalam teks cerita pendek dengan tepat. 4. Melalui diskusi, kelompok peserta didik mampu mempresentasikan hasil diskusi dengan baik. Terima kasih untuk Sahnas ya sudah membacakan tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada siang hari ini tentang menganalisis, menemukan, menyimpulkan dan mempresentasikan nilai-nilai kehidupan yang ada di dalam cerita pendek. Baik, di sini untuk pengertian cerita pendek sudah kalian tahu ya karena di pertemuan pertama kita sudah membahas atau belajar tentang materi cerita pendek. Jadi mengisahkan tentang kehidupan tokoh, tentang sebuah pertikaian, peristiwa
yang menyenangkan, mengharukan ya di situ di dalam sebuah cerita pendek. Ya. Di dalam unsur intrinsik itu kan sudah kita pelajari minggu lalu. Nah, jadi di minggu sekarang pertemuan kedua kita membahas tentang unsur ekstrinsik tadi yang ada kaitannya dengan nilai budaya. ya, nilai budaya, nilai apa lagi? Moral. Nilai apa lagi? Pendidikan, sosial, agama, ya betul. Itu yang termasuk ke dalam nilai ekstrinsik yang akan kita bahas pada siang hari ini. Nah, ini untuk ciri-ciri cerita pendek, kalian sudah mengetahuinya. Nah, di sini untuk unsur ekstrinsik terdiri dari latar belakang masyarakat, latar belakang penulis, dan nilai-nilai yang terkandung di dalam sebuah cerita pendek yang akan kita bahas. Baik, pada kesempatan hari ini, Ibu akan memberikan sebuah LKPD ya. Di sini di dalam LKPD kalian akan mengisi tentang langkah-langkah cara menemukan nilai-nilai kehidupan dalam cerita pendek. Resti bisa bantu untuk membacakan langkah-langkah. Langkah-langkah cara menemukan nilai-nilai kehidupan dalam teks cerpen yaitu 1. Membaca secara seksama teks tersebut dengan baik. 2. Garis bawahi kata-kata yang menurut Anda bermanfaat tentang contoh nilai kehidupan di masyarakat. Yang ketiga, berikan ringkasan dari teks yang sudah dibaca. Dan yang terakhir yaitu jadikanlah kalimat tersebut menjadi nilai kehidupan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, berarti nanti kalian dalam mengisi LKPD yang akan Ibu bagikan ya, kalian baca secara seksama teks tersebut dengan baik. Baru teks tersebut manfaatnya atau nilai kehidupan di masyarakatnya kalian analisis atau garis bawahi di dalamnya. Berikan ringkasan dari teks yang ada di tayangan tadi ya. Kalian jadikan kalimat tersebut menjadi nilai kehidupan dalam sehari-hari. Paham ya? Paham. Baik, anak-anakku sekalian, untuk hari ini Ibu akan bagikan LKPD-nya. Sudah duduk di bangku kelompoknya masing-masing ya? Ya, baik. Baik, Ibu akan bagikan LKPD-nya. Nah, untuk kelompok Marah Rusli, di sini Marah Rusli itu menurut kalian penulis buku ya? Apa? Penulis buku apa ya? Marah Rusli adalah seorang penulis buku Siti Nurbaya dan Lahami. Ya, penulis buku Siti Nurbaya. Mungkin kalian pernah menonton tayangan Siti Nurbaya? Pernah? Ya, baik. Pernah menonton, tapi anak-anak zaman sekarang kayaknya kurang ya untuk. Baik, tapi kalian kenapa memilih nama kelompok Marah Rusli? Karena beliau seorang penulis atau sastrawan. Baik, anak-anak sekalian, ini kelompok Marah Rusli, ini kelompok apa? Ayu Utami. Kenapa memilih kelompok Ayu Utami, Desti? Karena cerita yang dibuatnya yaitu berjudul Saman sangat menarik untuk dibaca. Ya, silahkan ya, sambil kita membahas dari nilai-nilai yang ada di dalam LKPD tersebut, ya silahkan kalian isi. Nah ini kelompok selanjutnya siapa? Pramudia Ananda. Kenapa memilih Pramudia Ananda? Karena Pramudia Ananta itu penulis yang sangat unik dan bagus, dan ceritanya juga sangat menarik. Tentang apa dia penulis Pramudia Ananda? Tentang bumi dan manusia. Ya, bumi dan manusia. Ya, kalian mudah-mudahan sudah membacanya ya. Oke, terima kasih kalian memilih nama-nama kelompok dengan sastrawan ya, nama-nama sastrawan. Tentu harus mengenal juga buku apa yang ditulis di dalamnya. Baik, ke LKPD yang akan kalian isi ya di sini lembar kerja. Coba perhatikan, karena kalian tadi sudah menganalisis tayangan di atas ya. Tayangan yang sudah Ibu berikan, kalian boleh mengisi atau menganalisis kembali. Yang pertama tentang tayangan video, menganalisis tayangan video robohnya surau kami, itu bisa diisi ya sama kalian. Yang kedua
Yang penting di sini ditulisnya nama kelompok. Misalnya nama kelompoknya tadi tentang sastrawan. Marah Rusli, kelompok 1. Misalnya kelompok 2, Pramudia Ananda. Kelompok 3, siapa? Ayu, ya Ayu Utami. Ya, itu bisa kalian tulis di dalam nama kelompok. Kelas, kalian kelas berapa? Kelas 2, TP, RPL ya. Sekolah SMKTI Pembangunan Cimahi. Yang pertama, sama pertama tentang analisis. Yang kedua, menemukan. Setelah menganalisis, yang kedua kalian baru menemukan nilai-nilai kehidupan yang ada di dalam sebuah cerpen yang Ibu tayangkan tadi. Ya, masih ingat tentunya? Masih. Oke, masih ingat. Yang ketiga, lalu kalian menyimpulkan dari LKPD ini, ya. Nilai-nilai yang terkandung di dalam cerita pendek tersebut kalian simpulkan dari tayangan video yang sudah Ibu sajikan tadi. Ya, silahkan kalian mulai mengisinya per kelompok. Kalau yang sudah tidak paham lagi, ya lupa atau bagaimana, Ibu sudah menyediakan cerita pendeknya ya di dalam LKPD tersebut. Ya bisa kalian baca. Paham? Paham, Bu. Ya, baik. Silahkan mulai mengerjakan LKPD-nya masing-masing ya, ditulis tangan boleh ya, atau mau di WhatsApp boleh, nanti Ibu tayangkan ya. Ya terserah kalian saja. Yang penting Ibu sudah sediakan di WhatsApp, silahkan ditulis, silahkan sesuai dengan keinginan kalian masing-masing. Yang penting pada hari ini kalian mengisi LKPD yang dibuat ya, silahkan. Berarti untuk yang pertama, soal pertama ini bisa bagaimana Satmas, paham? Paham, Bu. Paham. Kalau yang tidak paham bisa ditanyakan ke Ibu ya. Gimana Deski, paham tentang soal yang di dalam LKPD? Alhamdulillah paham. Ya. Nanti kalau tidak paham bisa tanyakan ke Ibu ya. Baik. Ya. Untuk Firman, paham apa yang dijelaskan di dalam lembar kerja siswa atau LKPD? Insya Allah paham. Ya, baik. Di sini sudah ada cerita pendeknya ya. Tinggal kalian menganalisis dari video, tayangan video tadi, ya, tayangan video tadi, menganalisis, menemukan, menyimpulkan dan mempresentasikannya. Ya, baik. Silakan dikerjakan. Ya, Ibu sambil menilai kalian ya dari penilaian sikap. Sikap di sini aktif dan tanggung jawab dalam kegiatan diskusi kelompok ya, bisa bekerja sama dengan teman-temannya. Yang selanjutnya santun dalam menyampaikan hasil diskusi di dalam presentasi nanti. Nah, itu akan Ibu nilai. Yang kedua di sini ada penilaian keterampilan. Apa saja yang dinilai di dalam keterampilan? Tentang kesesuaian respon dengan pertanyaan, ya. Respon tidak temannya nanti dalam bertanya jawab, dalam pemilihan kata, ya, keseriusan pemilihan kata, penggunaan tata bahasa, kerjasama dalam kelompok. Nah, itu masuk ke dalam keterampilan. Untuk nilai pengetahuan, kan Ibu nilai juga dari segi pengetahuannya. Di sini ada keterkaitan tidak materi dengan jawaban yang dianalisis di dalam LKPD. Yang selanjutnya pemilihan kata yang disampaikan atau kalimatnya baku. Terus pemahaman materi dengan contoh dalam kehidupan sesuai tidak gitu ya. Selanjutnya menjelaskan dengan memberikan contoh lebih dari 3. Nah, itu ada penilaiannya. Kalau misalnya
sangat baik kalian punya nilai 100. Kalau nilainya baik 75, kalau nilainya kurang 50, kalau nilainya tidak baik kalian mendapatkan nilai 25. Kalian mau nilai yang mana? 100, 75, 50 atau 60? 100. Ya, silakan kerjakan sesuai dengan langkah-langkah cara menemukan nilai-nilai kehidupan di dalam sebuah teks cerpen yang sudah kalian analisis. Ya, silakan anak-anakku sekalian. Baik. Ya, sambil tanya jawab ya. Sambil tanya jawab. Bu, kalau masih Kalau apa, Dendi, coba. ini kalau Kalau tentang apa, si kakek tadi. kalau tentang si kakek tadi kenapa harus bunuh diri ya, Bu? Ya, coba kan tadi kan sudah dianalisis sama Dendi ya dari tayangan videonya. Asal muasalnya dari apa gitu. Ya, coba baca kembali ya untuk tadi kan ada obrolan sama Ajo Sidi ya, si kakek Garin itu. Apa obrolannya? Nah, itu mungkin dimulai dari percakapan itu ya, ketersinggungan si kakek. Ya, coba dibaca kembali Dendi ya. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Sama-sama Dendi. Ya. Baik, untuk kelompok ini apa ada yang ditanyakan di sini? Boleh. Ya, alhamdulillah. Masih Kalau misalnya bingung nanti ditanyain Pi. ya, ya. Masih Ya, sama-sama ya. Masih dalam tahap analisis ya. Baik. Perlu tidak untuk menayangkan video lagi? udah kita catat materi-materi yang penting. Oh, sudah. Ya, jadi tidak usah ada tayangan video kembali karena sudah dicatat poin-poin pentingnya. Ya, silakan tinggal menuliskan saja di KPD ya yang Ibu tanyakan. Baik. Ya. Gimana Sahnas dan teman-temannya? Belum ada yang untuk ditanyakan sih, Bu, masih bisa dijawab sama kita-kita. Oh iya. Jadi sudah aman. Aman-aman. Aman ya. Bisa menjawabnya. Ya, mudah-mudahan kalian bisa menganalisis dari teks apa tadi? Cerpen surau. Apa coba? Hancurnya surau. Ya. Karya siapa? Karya Anafis. Ya, baik ya. Kalian berarti menyimak dengan baik apa yang disampaikan tentang tayangan video tadi ya. Silahkan dilanjutkan ya. Ya. Nanti setelah selesai kalian bisa mempresentasikan hasil karya kalian ya, hasil analisis kalian ke depan ya, ke depan masing-masing dengan memperkenalkan diri ya, dan silahkan mengucapkan salam sebelum kalian tampil di presentasi. Ya, bisa dipahami ya? Ya, silahkan dilanjutkan. Ya. Ya, harus ada keterkaitan dengan jawaban yang dijelaskan ya. Jangan pertanyaannya apa, jawabannya tidak sesuai dengan nilai-nilai atau materi yang disampaikan. Ya, baik Rifki. Ya Ibu, siap. Baik. Ya. Jadi harus ada kesesuaian. Pemilihan katanya, pemilihan kata yang disampaikan atau pemilihan kalimat harus dengan rangkaian kalimat yang baik ya. baik, Bu. Harus baku, kata-kata baku yang dituliskan ya. Ya, baik. Untuk penilaian nanti dalam menjelaskan harus memberikan
contoh ya, Dendi. Iya, contoh dalam nilai-nilai. Ini Nilai apa saja? nilai sosial, nilai Ya, moral, nilai agama, pendidikan dan budaya. ya itu harus sesuai contoh-contoh tersebut. Kalian sesuaikan dengan nilai-nilai kehidupan yang ada di cerita atau analisis dari video tadi ya, sesuaikan. Ya, silakan dikerjakan. Ya. Oh. Rizky mau ke air dulu silakan. Ya, sama Rasya. Jangan terlalu lama ya. Bagaimana Fitri? Udah sampai mana? Baru ke analisis ya? Belum ke kesimpulan. Ya, baru analisis dulu. Silahkan dilanjutkan. Rizky baru masuk ke mana? Tahapan mana? Udah masuk ke Yang nilai-nilai Nilai kehidupan. pada cerpen. Ya, sudah. Sebagian sudah ditemukan oleh kelompok kami tentang nilai-nilai kehidupan. Jadi lanjut ya. Baik, ya. Ini kelompoknya pada ke air dulu. Sahnas sudah sampai nomor berapa? sampai nomor 2 Nomor 2 tentang untuk nilai pendidikan. nilai pendidikan ya. Bisa dianalisis di dalam nilai-nilai tersebut. Bisa, Bu? Ya, silakan dilanjutkan ya. Bagaimana Dendi tentang kamu menemukan? Sudah Bu ini sudah nomor 2 Bu, menemukan nilai-nilai kehidupan. Menemukan nilai kehidupan. Sudah ditemukan di dalam tayangan tadi? Sudah Bu, sedikit sebagian. Oh, baik. Lanjutkan ya. Ya, baik. Ya, silakan.
Yang ditanyakan Fitri? Sejauh ini belum ada pertanyaan, Bu. Ya, masih menganalisis ceritanya. Masih menganalisis dari ceritanya. Mungkin tadi tentang gambaran dari video yang sudah Ibu tayangkan, kalian sudah lebih paham ya? Ya, mudah-mudahan paham ya. Ya, Deski menemukan berapa nilai di dalam Ada nilai moralnya, ada nilai keagamaan. dari temukan tentang nilai-nilai tersebut ya. Silahkan dilanjutkan kembali. Ya, baik. Ya, Rifki, sudah ke airnya? Sudah Ibu. Ya, sudah. Alhamdulillah. Ya, sudah membantu mengerjakan. Sudah Ibu. Sampai Dari nomor jawaban. berapa, Ki? Hmm, Sampai nomor berapa mengerjakannya? baru nomor 2 lagi kesimpulan. Kesimpulan. Baik. Silahkan dilanjutkan ya. Nanti untuk LKPD-nya, kalian mau dikirim via Google Form atau WA atau langsung dipresentasikan, silahkan sesuai dengan keinginan kalian saja ya. Ya, apa yang gampangnya, bagaimana ya, seperti itu. Kalaupun misalnya kalian, Bu, saya tidak punya kuota, berarti ya udah LKPD saja nanti dipresentasikan langsung ya. Ada yang tidak punya kuota hari ini? Ada? Firman tidak punya kuota. Ya, belum gajian ya. Pakai main game, ya bener. Pakai katanya nggak punya kuota, pakai main game terus Firmannya. Ya, makanya untuk mengirim ke Ibu WhatsApp tidak bisa nih, ya. Udah, makanya jangan main game terus ya, Firman sama Rasya. Kuotanya pakai untuk belajar ya, jangan dipakai main game terus. Ya, silakan dilanjutkan Pinkan untuk pembelajarannya. Ya, ditemukan Dita? Ya, Bu. Nilai-nilainya sudah ada? Sudah ada. Ya, ada. Tinggal masuk ke Kesimpulan. Nah, berarti sebentar lagi mau selesai. Silakan. Dilanjutkan ya untuk pengisian LKPD-nya. Ya, Ibu sedang menilai dari pengerjaan kalian. Kalau yang tidak ikut mengerjakan, berarti di sini nilainya sama Ibu dikasih 25 ya. Jadi yang tidak ikut mengerjakan. Di sini tidak baik kan? Ya, tidak baik kan, tidak mengerjakan sama sekali. Kalau mengerjakannya cuma setengahnya, di sini kurang baik juga. Berarti hanya 50 ya. Ya, kurang baik dikasih 50. Mau nggak dikasih nilai 50? Tidak mau, Bu. Ya. Kalau dikasih 75, baik. Berarti mengerjakannya berapa persen? 75%. Ya, 75%. KKM-nya kita berapa? 75 ya, di dalam pembelajaran bahasa Indonesia ya. Kalau 100 berarti harus sesuai dengan kriteria di dalam pembelajaran ya. Harus sesuai kriteria yang tadi Ibu sampaikan, keterkaitan materi pembelajaran dengan jawaban, pemilihan kata yang baku atau kalimat yang baku yang disampaikan ya. Pemahaman materi dan contoh dalam kehidupannya sesuai, menjelaskan dan berikan contoh di dalam LKPD tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang sudah kita pelajari tadi. Ya, silahkan. Kalau ingin nilainya 100. Ya, seperti itu. Silakan saling membantu atau memberikan pendapat ya, Hilman, dalam berdiskusi. Ya, kalau ingin nilainya 100. Ya, baik. Silahkan dilanjutkan kembali. Ya, kenapa Resti? Resti sakit? Mau ke air? Enggak, Bu. Ya, Resti sakit. Udah beres Resti? Tinggal kesimpulan. Baik. Ya, kesimpulan silakan.
dilanjutkan kembali. Ya. Ya, bagaimana Fitri? Ini mau ngebagi-bagi ini nilai-nilainya kan tadi Firman pasti udah lebih menguasai ya, lebih paham. Firman Lebih paham dalam mengaplikasikan atau memahami tentang nilai-nilai tersebut ya. Ini kan ada 4 orang ya di dalam kelompok. Kalian bisa 1 orang 1 ya? Ya, siap. Ya, Resti 1 tentang nilai budaya misalnya. Ini kebagian nilai apa? Dan ini nilai moral, Bu. Nilai moral. Kalau Resti, nilai agama, kalau Firman, Nilai pendidikan. Fitri, nilai sosial. ya, itu semua kebagian ya. Berarti ada berapa nilai di dalamnya? Nah, kalau 5 berarti 1 lagi bareng-bareng. Ya itu yang namanya diskusi kelompok ya, saling bekerja sama. Ya, jangan saling ini mah yang mengerjakan yang tidak gitu ya. Ya. Jadi semuanya bekerja dalam kelompok dengan baik ya. Wah, Deski kayaknya udah selesai nih Deski. Sudah ini. Tunggu dulu ya teman yang lainnya ya. Atau masih ada kesimpulannya atau masih kelewat Deski? Kayaknya sudah. Ada yang kelewat tuh. Ya. Sedikit. Ya. Itu tambahin. Ada yang kelewat Ya. sedikit ya. Iya Bu, ditambahin ya tentang pendidikan. Dilanjutkan ya. Lebih teliti lagi ya Nak ya. Ya silakan. Hilman dibantu. Ya Bu, baik. Mengerjakannya tentang nilai apa barusan? Tentang nilai pendidikan Bu. Ya, baik deh. Ya. Dalam pembelajaran. Sahnas udah sampai mana? Udah selesai Bu. Udah selesai. Semua nilai-nilai sudah disampaikan di dalam kesimpulan. Ya, kesimpulan atau contohnya? Contohnya berapa? Ya, di dalam kesimpulan. Ada contohnya kan di sini di dalam nilai pengetahuan itu harus lebih dari 3, berarti 4 gitu ya. Bisa kalian mencontohkan kembali? Ya. Jadi kalau ingin nilainya 100 kata Ibu tadi menjelaskannya dengan memberikan lebih dari 3 contoh ya. Ditambahkan Sahnas bisa? Ya. Ya, boleh. Silahkan mencari kembali tentang nilai-nilai. Boleh nanya apa? Buat nilai-nilainya itu semuanya contohnya. Ya. Ya, dari nilai sosial, nilai moral, semuanya dikasih contoh. Ya, Ya, minimal 3, 2. Tapi yang disesuaikan. Biar kalian punya nilai 100. Jadi minimal 3 boleh. Ya. Lebih dari 3 tetap nilainya 100. Ya. Itu ya, sana silakan dikerjakan. Ya. Baik. Bikin ke toilet mau ngapain? Bang. Ya silakan. Karena ini di siang hari ya, anak-anak udah panas-panasnya, pingin ngadem di air silakan. Firman pingin ngadem dulu cina Bu. Padahal ini di sini udah dingin ya. Baik, silakan Dendi dikerjakan ya. Nah untuk di kesimpulan kalian memberikan contoh berapa Den? Kalau ingin nilainya 100, memberikan contoh lebih dari 3 ya di dalam nilai kehidupan. Ya. Contohnya 5, berarti nilainya 200 ya. Tetap Ibu kasih nilai 100 ya sesuai dengan kriteria penilaian yang Ibu sampaikan ya, seperti itu ya. Baik, lanjutkan ya. Ya. Udah sesuai. Berarti tinggal berapa lagi? 3 lagi. Oh, 3 lagi? Boleh, silahkan dilanjut. Waktunya masih 10 menit lagi ya. 10 menit bisa dikerjakan. 10 menit lagi, silahkan. Bisa mengisi untuk 3 poin di kelompok Marah Rusli. Ya. Boleh.
10 menit lagi ya Deski ya. Iya, silakan kamu. Ya, 10 menit lagi boleh mengisi 2 soal lagi, boleh. Ya, boleh. Silakan. Ya. Ya, kelompok ini bagus ya, bisa berdiskusi dengan baik ya. Mas, Iya, gimana Bu. pendapatnya anak-anak? Semuanya pada bisa berdiskusi dan ikut berpikir semuanya. Oke, baik, berarti nanti nilainya Ibu ini kembali ya, dilihat kembali. Ya, kalau sudah selesai, nanti sampaikan ke Ibu ya. Oke, bisa dianggap selesai. Ya, silakan. Oh, sudah selesai semua? Ya, baik. Untuk menampilkan presentasi ya, kalian setelah menganalisis, menyimpulkan, ya, dan sekarang mempresentasikannya. Kelompok Marah Rusli dulu ya, yang akan tampil untuk berpresentasi. Silahkan. Dipimpin oleh siapa? Mungkin lebih disampaikan tentang ya, silakan ke depan. Boleh. Semuanya ke depan, silakan. Bacakan nilai-nilai Ya, ini kehidupan. setelah mengidentifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Marah Rusli. Saya sendiri bernama Denny Dujayanto. Saya Nur Fitri. Saya Nesti. Saya Firmansyah. Setelah mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan yang ada pada cerpen tersebut, bagaimana aktualisasi nilai-nilai tersebut dalam kehidupan? Nomor 1, berdasarkan kutipan analisis tayangan video berikut, istilah tabel di bawah ini cerita pendek Robohnya Surau Kami karya A.A. Nafis di bawah ini. Nomor 1, di mana dan kapan terjadinya cerita tersebut? Jawaban dari kami di sebuah surau. Lalu siapa saja tokoh tersebut? Ajo Sidi, kakek Garin, aku, dan istri aku. Selanjutnya. Yang ketiga, apa maksud tersembunyi di balik pernyataan tokoh Ajo Sidi? Jawabannya menggambarkan kehidupan yang seimbang. Selanjutnya, apa makna tugas pernyataan Ajo Sidi? Jawabannya seseorang hendaknya tidak hanya beribadah saja. Yang selanjutnya bercerita tentang apakah cerpen tersebut tentang makna kehidupan. Yang keenam, apa pesan moral yang hendak disampaikan pengarang? Menyeimbangkan kehidupan dunia dan akhirat. Yang ketujuh, ditinjau dari sudut pandang agama, bolehkah apa yang dilakukan tokoh kakek? Tidak boleh, karena bunuh diri adalah perbuatan yang dilarang oleh agama. Apa kelebihan dan kelemahan cerpen tersebut dilihat dari aspek kebahasaan?
bahasa yang sederhana dan menggunakan kata-kata yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana seandainya kalian menjadi tokoh kakek? Jawaban saya akan memperbaiki diri menyeimbangkan kehidupan meskipun secara bertahap. Apa yang akan terjadi seandainya tokoh kakek tidak meninggal? Saya menjawab, kakek akan semakin tersiksa dengan cerita Ajo Sidi dan sedikit demi sedikit mengubah cara hidupnya yang belum sesuai. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Bercerita tentang apakah cerpen tersebut? Silakan ceritanya apa di dalam cerpen? Tentang makna kehidupan. Ya, baik. Kalau dalam cerpen tersebut ada berapa tokoh dan bagaimana pendapat kalian tentang watak tokoh? Ada berapa tokoh dan watak tokohnya? Ada 4 tokoh, ada Ajo Sidi, ada kakek Garin, ada aku, dan istri aku. Ya. Cukup 2 pertanyaan saja untuk pertanyaan yang disampaikan di dalam presentasi pada hari ini. Apa yang disampaikan tentang analisis dari tayangan video tadi, robohnya surau kami karya Napis sudah disampaikan oleh kelompok Malah Rusli ya di sini. Ada pengenalan tokoh di dalam teks cerita tersebut tentang sudut pandang tokoh ya. Terus apa lagi? Bagaimana tokoh kakek Garin meninggal ya di dalam teks tayangan tersebut. Terima kasih, tepuk tangan untuk teman kita semuanya. Ya, terima kasih ya. Baik. Selanjutnya kelompok siapa kelompok? Ayu Utami ya. Ya. Kelompok Ayu Utami silahkan tampil ke depan untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya. Siapa dulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ilman Nur Haki dan Rizky Nur Ajijah. Diva Laudia Astria. Nia Aulia Safitri. ingin mencoba menjelaskan tentang nilai-nilai kehidupan yang ada pada cerpen tersebut. Baik, dimulai dari Deski. Ya maaf. Nilai-nilai kehidupan pada cerpen, nilai moral. Bukti kutipannya, ya tadi subuh kaki kedapatan mati di suraunya dalam keadaan yang ngeri sekali. Aktualisasi dalam kehidupan, karena diterpa masalah, kakek tersebut bunuh diri, padahal taat dan patuh pada aturan agama. Tidak patut dicontoh dalam kehidupan kita. Di nilai-nilai kehidupan, nilai budayanya, dan besoknya ketika aku mau turun rumah, pagi-pagi istriku berkata, apa aku tak pergi menjenguk?
aktualisasi dalam kehidupannya, mengunjungi rumah duka atau melayat. Nilai sosial, orang-orang suka minta tolong kepadanya, sedang ia tak pernah minta imbalan apa-apa. Aktualisasi dalam kehidupannya, kita sebagai manusia juga mempunyai kewajiban sosial, seperti peduli terhadap orang-orang lain di sekitar kita. Contohnya bersedekah dan tidak berbohong kepada orang lain dan membantu sesama. Selanjutnya ada nilai agama dari bukti kutipannya yaitu, salahkah menurut pendapatmu kalau kami menyembah Tuhan di dunia? Tanya Haji Saleh. Tidak, kesalahan engkau karena engkau terlalu mementingkan dirimu sendiri. Aktualisasi dalam kehidupannya, banyak orang yang hanya mementingkan kehidupan dunia saja. Nilai pendidikan yaitu dalam bukti kutipannya 6 bulan ia mendapat 1/4 dari hasil pemungutan ikan mas dari kolam itu. Dan sekali setahun orang-orang menghantarkan fitrah kepadanya. Tapi sebagai garin ia tidak begitu dikenal. Ia lebih dikenal sebagai pengasah pisau karena ia begitu mahir dengan pekerjaannya itu. Aktualisasi dalam kehidupannya, contoh garin kakek tua yang bekerja sebagai pengasah pisau, kita harus tetap belajar dan berusaha dengan sekuat tenaga. Kesimpulannya, Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Kelompok Malah Rusli katanya bertanya. Aktualisasi, tolong sebutkan aktualisasi dalam kehidupan dari nilai pendidikan dalam cerpen. contoh garin kakek tua yang bekerja sebagai pengasah pisau. Kita harus tetap belajar dan berusaha dengan sekuat tenaga. Puas? Ya, Bu. Sahnas? Ya, menanyakan tentang apa? Apa bukti kutipan dari nilai moral tersebut? Bukti kutipan dari nilai moral yaitu, pada saat tadi subuh kakek kedapatan mati di suraunya dalam keadaan yang ngeri sekali. Puas, Sahnas? Baik, kalau sudah puas, silakan. Baik, Ibu akan simpulkan tadi yang disampaikan oleh kelompok Ayu Tami di sini menyampaikan tentang aktualisasi ya, tentang nilai-nilai yang di moral, nilai moral, nilai agama, nilai sosial, nilai budaya yang disampaikan di dalam tayangan video tadi ya. Terima kasih untuk kelompok Ayu Tami. Tepuk tangan untuk semuanya. Silakan. Kelompok selanjutnya, kelompok Pramudia. Pramudia apa, Sahnas? Pramudia Ananta. Ya, kelompok Pramudia Ananta. Silakan. Menyampaikan kesimpulan dari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan kesimpulan. Kami akan menjelaskan dan nilai-nilai kehidupan yang ada di cerpen dan akulturasi nilai-nilai tersebut. Pertama, nilai pendidikan, bukti kutipannya, tapi sebagai garin ia tak begitu dikenal, tapi dikenal sebagai pengasah pisau. Akulturasi dalam kehidupannya, kita harus tetap belajar dan usaha. Nilai sosialnya, bukti kutipannya, orang-orang suka minta tolong kepadanya, tapi dia tidak pernah minta imbalan. Akulturasi dalam kehidupannya, kita sebagai manusia juga mempunyai jiwa sosial, peduli terhadap sekitar. Dan kami juga akan menjelaskan tentang kesimpulan nilai-nilai yang terkandung dalam cerita pendek Robohnya Surau Kami, karya A.A. Nafis di bawah ini.
Yang pertama ada nilai sosial. Kesimpulannya, sebagai manusia mempunyai kewajiban peduli terhadap orang lain. Contohnya bersedekah, membantu orang lain, dan berinteraksi. Yang kedua, nilai moral. Jangan terlalu percaya diri karena dapat memunculkan sifat sombong. Contohnya patuh terhadap aturan, mengikuti norma, memiliki etika. Nilai agamanya berbuat baik dan bertawakal kepada Tuhan. Contohnya, beribadah, mengaji, dan mendengarkan ceramah. Nilai pendidikan, kesimpulannya, pakai garin tetap belajar dan berusaha. Contoh dari pendidikan, belajar, berusaha, literasi. Nilai budaya yang bisa diambil dari tersebut ialah beribadah ritual yang individu. Contohnya menggunakan bahasa daerah, memakai pakaian adat, dan mengikuti adat istiadat. Sekian dari kelompok saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan karena kami masih dalam tahap pembelajaran. Sekian, terima kasih. Apabila ada yang ditanyakan, mohon segera ditanyakan. Siapa yang mau bertanya? Ada? Perwakilan tidak satu kelompok. Apa kesimpulan dari nilai budaya yang terdapat pada cerpen tersebut? Dalam cerpen tersebut, nilai budaya yang bisa diambil, kita harus beribadah ritual dengan individu sebagaimana ketentuan dalam film tersebut. Mau ada yang ditanyakan kelompok selanjutnya? Sudah saja ya. Ya baik. Terima kasih untuk kelompok Pramedia Nanda. Kalian sudah menyimpulkan tentang nilai-nilai di dalam kehidupan. Ya di situ kalian menganalisis dari contoh nilai sosial, nilai budaya, nilai moral, ya, nilai pendidikan. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok. Ya, untuk LKPD-nya silakan dikumpulkan kembali semuanya berupa kertas dan lain yang sudah ya. Silakan dikumpulkan LKPD-nya, simpan di meja Ibu ya, kelompok Marah Rusli ya. Baik, setelah kita mempelajari materi yang sudah disampaikan pada siang hari ini, Ibu akan memberikan evaluasi ya di sini untuk kuis. Kuis silakan, ini Ibu bagikan, mohon dibantu Dendi dibagikan ke setiap siswa. Ya, Ibu beri waktu 3 menit ya. Silakan. Silakan untuk mengisi kuis tersebut hanya 6 soal ya. Ya silakan kalian isi. Ya sudah. Simulasi. Nah, silakan kerjakan dulu untuk kuisnya. Baik. Sudah selesai? Belum. Ya, kasih nama kelas ya. Ya. Sudah, ya. Silakan. Baik, sudah selesai. Silakan dikumpulkan kembali untuk kuisnya. Ya, kumpulkan. Nah, untuk kuisnya dikumpulkan kembali. Ya. Cepatnya, silakan. Ya, untuk kuisnya. Ya. Di dalam kuis yang sudah kalian isi, nanti Ibu akan memberikan penilaian ya, sesuai dengan betul tidaknya soal yang disampaikan oleh kalian atau ditulis kalian. Nanti kalau misalnya betulnya semua berarti nilainya 100, mudah-mudahan nilainya 100 semua ya. Ya. Baik, untuk hari ini masuk ke peserta didik kalian ya, sebagai peserta didiknya menyampaikan rangkuman dari pembelajaran yang sudah kita pelajari. Siapa yang mau memberikan rangkuman pembelajaran? Ya, Kesimpulan setelah pembelajaran. Yang pertama, cerpen juga bisa disebut sebagai fiksi prosa
karena cerita yang disuguhkan hanya berfokus pada suatu konflik permasalahan yang dialami oleh tokoh, mulai dari pengenalan karakter hingga penyelesaian permasalahan yang dialami oleh tokoh. Yang kedua, unsur ekstrinsik adalah unsur yang membangun karya sastra dari luar. Contoh unsur ekstrinsik, latar belakang penciptaan, kondisi masyarakat pada saat karya sastra diciptakan, pandangan hidup pengarang atau latar belakang pengarang. Iya, baik. Siapa lagi? Dendi. Dendi mau menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran pada siang hari ini. Kesimpulan dari saya, contoh nilai-nilai dalam teks cerpen unsur ekstrinsik. 1. Nilai sosial. Sesama manusia harus saling membantu jika orang lain berada dalam kesusahan. Sebab kita adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Dan yang kedua ada nilai moral. Saling menghormati antar sesama dan tidak saling menghina. Ada yang ketiga nilai agama, melaksanakan yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi yang dilarangnya. Seperti mencemooh, berbohong, dan lain-lain. Terus yang keempat ada nilai pendidikan. Selalu berusaha dan tidak mudah putus asa dalam mengejar cita-cita. Dan yang terakhir ada nilai budaya, memegang teguh adat istiadat atau kebiasaan di suatu masyarakat. Ya, terima kasih, Den. Yang langsung dapat kita rasakan adalah bahwa cerpen memberikan hiburan atau rasa senang ya kepada kita semua dalam memperoleh kenikmatan batin dalam membaca sebuah cerpen. Misalnya yang kalian analisis di dalam tayangan video tadi, ada beberapa tokoh yang berbeda karakter, yaitu sebuah hiburan bagi kita dalam menonton atau membaca cerpen tersebut ya tentang tokoh sombong, baik hati, ya suka tersinggung, tokoh baik, tokoh dermawan, ya sabar dan sebagainya. Nah itu sebagai tokoh atau cerita pendek unsur ekstrinsik di dalam pembelajaran pada siang hari ini. Baik untuk hari ini kalian sudah menyelesaikan pembelajaran bahasa Indonesia tentang apa tadi? Unsur ekstrinsik di dalam pembelajaran. Nah, untuk materi yang akan datang, kalian membaca cerpen kembali sesuai dengan nama kelompoknya masing-masing. Berarti membaca cerpen tentang karya Marah Rusli, kelompok Fitri. Kelompok Dipa, Deski tentang Ayu Utami ya, tokoh cerpennya dia mengenai buku apa yang ditulis silahkan kalian baca. Selanjutnya untuk kelompok Sahnas, Ripki dan Pinkan mengenai tokoh Pramudia Ananta, silahkan analisis bukunya bisa kita pelajari di minggu yang akan datang ya. Baik anak-anakku sekalian. Untuk pembelajaran hari ini cukup saja ya, semua sudah kita bahas dari awal sampai akhir pembelajaran. Kita tutup dengan doa oleh KM. Silahkan KM berdoa. Siap berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Siap, beri salam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan sebelum pulang kalian beres-beres dulu ya, siap-siap untuk membersihkan mejanya masing-masing. Terima kasih untuk semuanya. Tepuk tangan untuk kita semua. Assalamualaikum Pak Har, saya lebihin waktunya karena tadi mulainya 1:30 ya Pak ya? Iya Bu. Oh iya, cukup waktunya ya Pak ya sampai jam 3? Cukup Bu. Oh iya. Tinggal nanti